Kabarnya Bapak sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kita bertemu lagi di pendampingan individu yang kedua ya Pak ya. Nah, kita di sini akan melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut pembelajaran daring selama 1 bulan dari pendampingan individu yang pertama bulan kemarin ya Pak ya. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Bapak. Bagaimana sejauh ini Pak dukungan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang Bapak jalani? Alhamdulillah Bu, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat sangat mendukung sekali mereka. Ya, lalu di sini bentuk dukungan yang mereka berikan itu contohnya seperti apa Pak? Dukungan dari kepala sekolah memberi ruang waktu buat saya untuk mengerjakan tugas-tugas CGP ini. Kalau dari guru-guru, mereka selalu mendukung dan ikut serta dalam setiap kegiatan CGP. Alhamdulillah seperti sekarang ya, Ya, presentasi yang akan Bapak lakukan ya. Terlibat. Ya rekan-rekan terus Bapak semuanya terlibat gitu dalam kegiatan diskusi ini. Nah, jadi alhamdulillah konsisten ya Pak ya dari awal dukungannya sampai saat ini. Lalu apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak? Tantangan yang saya hadapi yaitu penerapan teori-teori dari guru penggerak ke murid Bu. Masih sulit ya, menerapkan ke anak-anak. Nah, jadi di sini apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Saya melakukan pendekatan kepada anak-anak supaya mereka ada perubahan dan mengikuti teori-teori yang saya sampaikan. Nah, lalu di sini apa rencana Bapak ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani ini berjalan secara maksimal? Pak? Saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat dan semua warga termasuk komite sekolah. Nah, lalu kita sekarang ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 ya Pak ya. Nah, apa saja nih yang sudah Bapak pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Pada modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah 1.3 adalah visi guru penggerak. Nah, lalu di sini apakah yang Bapak pelajari itu sudah diimplementasikan di kelas Bapak? Kalau memang sudah, coba Bapak bisa memberikan beberapa contohnya. Sudah mendiskusikan kepada anak-anak, contohnya dengan pembelajaran berpihak pada anak dan membuat kelas nyaman dengan mengadakan activity gitu. Lalu yang 1.2-nya Pak yang nilai dan peran guru penggerak? Untuk di sekolah buat peran guru penggerak, saya selalu berkolaborasi dengan guru-guru menyampaikan apa yang saya dapat di modul 1.2 itu. Nilai dan peran. 1.3-nya seperti tadi ada pembuatan visi sekolah. Nah, lalu di sini apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak di kelas? Dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak itu terhadap perubahan yang dilakukan? Alhamdulillah ada Bu, walaupun belum semua gitu Bu, dan responnya sangat baik sekali. Anak-anak lebih semangat ya Pak ya, karena sekarang ada isbriki seperti itu ya. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas Bapak? Perasaan Bapak? Peran saya sangat senang setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 dan menjadi menambah kompetensi buat saya. Nah, menurut Bapak apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak perbaiki ke depannya? Hal yang sudah baik dalam pembelajaran Bu, dan untuk kedepannya dalam peningkatan kolaborasi dengan
rekan sejawat mungkin akan saya tingkatkan lagi. Itu untuk yang ditingkatkan. Yang sudah baiknya menurut Bapak? Yang sudah baiknya seperti tadi, teman-teman bisa mengetahui gimana cara pembuatan visi, terus apa sih tujuan pendidikan menurut Kajian Dewantara, seperti itu. Nah, lalu kita beralih ke rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya Pak ya. Nah ini sebetulnya melanjutkan ketika Lokakarya 1 kemarin ya Pak ya. Ya. Nah di sini kita akan mengecek kembali hasil pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1. Dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, dalam komunitas praktisi mana saja Bapak memiliki peran atau pengaruh. Jadi ini belum di sekolah Pak, baru secara umum dulu. Dalam komunitas kelompok belajar sama CGP Bu, Oh, dan saya berperan sebagai moderator dan yang mempresentasikan. jadi komunitas praktisi sama CGP Iya. ya Pak ya. Nah kalau bagaimana dengan di sekolah Bapak sendiri gitu? Apakah Bapak sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Komunitas praktisi yang ada di sekolah emang sudah ada, tapi masih belum aktif gitu Bu. Dan saya mencoba untuk kasih pengertian kepada teman-teman supaya komunitas tersebut kita aktifkan lagi. Lalu di sini apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Bapak mengajar dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya kadang-kadang kan itu menyita waktu Bu. Mereka kadang-kadang nggak mau gitu Bu, menyita waktu mereka. Kadang-kadang komunitas praktisi diadakannya siang sesudah pembelajaran, dan saya caranya mengasih pengertian bahwa penting sekali komunitas praktisi tersebut. Jadi mungkin ada yang ada keperluan ya Iya, kalau di iya. sekolah gitu ya. Luarnya sekolah. Lalu di sini apa saja menurut Bapak hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi tersebut? Dalam mencari gagasan dan ide dalam komunitas praktisi tersebut, iya sangat menarik. Pembelajarannya ya. Nah, lalu strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak jika belum dimulai? Dengan mencari ide-ide dan gagasan yang menarik mereka supaya bisa mengaktifkan komunitas itu sendiri. Lalu apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid? Pengembangannya seperti apa? Dalam komunitas praktisi untuk mengembangkan kreativitas anak-anak, saya mengajak teman-teman supaya dan memberi semangat gitu kepada teman-teman supaya mereka kembali lagi ikut serta dalam komunitas praktisi tersebut. Jadi konsisten gitu ya Pak? Ya, jadi konsisten terus-terusan. Sama dengan seperti apa dibuatkan jadwal rutin Ya, ya, misalnya jadwal setiap hari rutin. apa? Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, diberikan kesehatan di ruangan ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kita semua sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Saat, Bapak Asep Supriyatna. Yang terhormat Ibu Lintang, pengajar praktek dari calon guru penggerak. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Bapak guru dari SDN Saat. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SDN Sesaksat yang telah meluangkan waktunya untuk mendukung kegiatan calon guru penggerak ini sebagai rangkaian dari kegiatan program guru penggerak yang sedang saya jalani. Ibu bapak guru yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya akan menjadi refleksi dari visi sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Sesaksat. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama-sama ke Zat yang Maha Kuasa, bahwasanya di hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua dapat bertetap wajah berkumpul dalam acara kegiatan CGP. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu pengawas pengajar pempraktek yang alhamdulillah sudah ada di tengah dan antara kita. Yang saya banggakan Ibu Bapak Guru SDN Sesaksat. Alhamdulillah wa syukurillah pada saat ini hal yang pertama dari kami selaku keluarga besar SDN Sesaksat ngaturkeun wilujeng suping Ibu nu kadua hapunten yang pertama, saya sebagai kepala sekolah tidak ada di tempat waktu itu, ada kegiatan lain, dan alhamdulillah pada hari ini pada kegiatan CGP yang kedua Ibu hadir dan saya dan juga Ibu Bapak Guru ada, alhamdulillah. Yang kedua, dalam kegiatan ini terasa sangatlah membanggakan Ibu, bahwasannya saya sebagai pemimpin di SDN ini memiliki guru yang telah masuk CGP. Bahkan kan CGP kita ketahui untuk saat ini sangatlah sulit untuk memasuki CGP tersebut. Untuk itu selaku pribadi saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Agus, dan semangatlah terus, jangan sampai kendor. Walaupun perjuangan Pak Agus dapat Bapak lihat kalau kesannya bagus itunya, aduh payah itu banyak sekali, tetapi saya sebagai pemimpin dan sebagai guru-guru juga mendukung sepenuhnya kegiatan bagus. Untuk itu dari kami satu hal untuk Pak Agus sebagai CGP, teruslah tuntut ilmu yang nanti diberikan dari lembaga dari CGP tersebut, dan satu hal itu Pak Agus harus dapat menelurkan. Bagus. Apa itu arti menelurkan? Berarti membuat suatu gebrakan baru hasil dari ilmu dari didapat ditelurkan. Yang kedua, dapat menularkan. Nah, semoga saja ilmu yang didapat oleh Pak Agus dapat ditularkan kepada teman-teman terdekat, atau yang lebih bagusnya kepada teman-teman di gugus kita ini itu. Dan untuk Ibu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih telah dapat menghadiri acara ini, terus dapat memberikan bimbingan, dan bimbingan tersebut saya yakin sangatlah sulit, sangatlah banyak perjuangan, apalagi melihat kondisi Ibu. Saya salut sekali Ibu melihat kegigihan Ibu, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk Pak Agus sebagai CGP. Mungkin tidak banyaklah yang dapat
diutarakan karena mungkin kegiatan ini akan banyak menyita waktu. Dari saya cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Seni Sadat yang telah memberikan sambutan. Dan untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Lintang, pengajar praktek, dan sekaligus beliau akan mengantarkan tujuan diskusi dan memberikan penguatan terhadap proses diskusi yang akan dilakukan. Silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan juga Ibu Bapak Guru yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita berkumpul di sini. Nah, tujuan saya datang ke sini, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Lintang Feralianti Putri. Saya di sini bertugas sebagai pengajar praktik mendampingi Pak Agus selama insya Allah 6 atau 7 bulan ke depan di guru penggerak ini. Jadi setiap sebulan sekali saya akan melakukan pendampingan individu ke sekolah Ibu dan Bapak. Jadi jangan bosen-bosen ya Ibu Bapak. Nah, selain itu saya bertugas mengajar di SMA Negeri 1 Cikalong Wetan. Jadi alhamdulillah dekat ya, rumah saya di Cigentur, Lebak. Jadi dekat sekali ke sini alhamdulillah. Nah, tujuan saya datang hari ini adalah untuk melakukan pendampingan individu yang kedua, di mana di sini agendanya yaitu adalah kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah, khususnya di sekolah Bapak Ibu di SDN Sasak Saat. Nah, adapun agenda berikutnya adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti kita akan bersama-sama merumuskan kalimat rumpang yang akan dipandu oleh Bapak Agus sebagai calon guru penggerak. Lalu berikutnya kita juga akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang terakhir kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Lalu nanti penutup gitu. Nah, itu rangkaian diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Nah, pasti kan setiap sekolah sudah punya visi masing-masing ya Ibu Bapak. Nah, nanti kita akan lihat apakah sudah selaras atau ada yang nanti perlu ditambahkan ya Bapak. Nah, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Untuk selebihnya dipersilahkan Pak Agus untuk melanjutkan memimpin diskusi ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada kami. Baiklah Ibu Bapak Guru, saya akan memandu tentang diskusi untuk visi sekolah SDN Saksat. Tapi sebelumnya Ibu, mungkin Ibu nanti akan sering ke sini sebulan sekali. Ada ini, tak kenal maka kata saya. Maka saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya dari SDN saya. Yang pertama Ibu Mirawati, rumahnya di Warung Domba Ibu, sama Cikalong Wetan. Yang ini Ibu Peri, paling jauh Bu, dari Lembang. Ya Lembang. Ini Ibu Tati ini dari Cikubang senior di sini. Yang ini Ibu Mega dekat dari Saksat. Yang ini paling ganteng ini Pak Gus Said dari Cadas Gorowo. Ini satu lagi paling ganteng lagi
Pak Yusuf dari Padalarang dan itu Ibu Neng dari Cikubang. Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu, saya akan menyampaikan beberapa kalimat lumpang sebagai cita-cita untuk murid kedepannya. Tapi sebelumnya, coba apa itu visi? Visi adalah tujuan, keinginan, harapan, dan cita-cita. Coba dulu waktu kecil ibu bapak guru sama bapak KS punya cita-cita tidak? Ya. Coba Ibu Mira. Bentar. Ibu Mira waktu kecil ingin jadi apa? Saya waktu kecil cita-citanya mau jadi guru, Pak. Oh, jadi guru, bagus. Kenapa Ibu ingin jadi guru? Ya, waktu kecil saya senang kepada guru SD saya, ibu namanya Ibu Daryati. Jadi saya terinspirasi dan termotivasi untuk ingin menjadi seperti beliau. Oh iya, bagus. Tepuk tangan. Dan Bu Mira cita-citanya ingin jadi guru, sekarang jadi guru. Alhamdulillah ya, cita-citanya tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Coba Ibu Peli, cita-citanya ingin jadi apa? Dulu Ya. cita-citanya pengen jadi sekretaris. Oh, sekretaris. Coba kenapa ingin jadi sekretaris Ibu? Biar bisa menyusun jadwal direkturnya. Ya. Kemudian bisa ikut keliling-keliling, kalau misalnya direkturnya meeting luar negeri kan bisa ikut. Berdua sama direktur? Oh enggak, oh iya. Jadi pengen kerjanya itu di belakang layar, kan kalau guru di belakang layar, di depan layar. Kalau itu di belakang layar, jadi belajarnya kerjanya di depan komputer. Oh kayak gitu. iya. Tapi sekarang senang nggak menjadi guru? Senang sekali. Kenapa senang? Jam 12 pulang. kerjanya mendidik anak. Ya. Terus kalau misalnya di rumah lagi capek atau misalnya ada masalah, pas datang ke sekolah ketemu dengan anak kan jadi lupa. Oh iya, bagus, tepuk tangan. Sekarang Ibu, dulu cita-cita ingin jadi apa? Waktu kecil, Ya. saya punya cita-cita menjadi guru. Oh, tepuk tangan. Tapi Dulu. setelah keluar SPG, cita-cita saya berubah pengen jadi psikolog, Bu. Oh, psikolog. Kenapa Ibu ingin jadi psikolog? Sepertinya senang saja melihat pribadi-pribadi. Itu kan psikolog itu kita tahu ya gimana karakter terutama. Tapi ternyata yang tercapai cita-cita saya yang pertama jadi guru. Alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih Ibu, tepuk tangan. Sekarang Ibu Mega, coba cita-citanya ingin jadi apa? Sebetulnya cita-cita sewaktu kecil saya, Bu. Yang pertama itu menjadi pegawai desa. Wah, pegawai desa. Biar dekat dengan Pak Kades mungkin. Iya, Bapak, menjadi sekretaris desa. Iya. Cita-cita yang kedua saya itu jadi guru, Bu. Iya. Iya, jadi sebetulnya saya itu ingin mengayomi masyarakat. Iya. Tapi yang dikabulkan mungkin mengayomi anak-anak. Oh iya. Seperti itu, Bapak. Iya. Terima kasih, tepuk tangan. Coba Pak Agus. Pak Agus saya Bu. Cita-cita saya ketika masih kecil ingin jadi seorang pedagang, Pak. Wes, pedagang. Banyak Saya banget. pengen berusaha, Pak. Iya. Tidak pergi di karyawan gitu, Pak. Iya. Kenapa jadi pedagang? Karena paling simpel. Setiap hari pegang uang gitu, Pak. Iya, bagus. Tapi sekarang jadi guru senang nggak Pak? Jadi guru senang. Kenapa senang? Pertama banyak hal, Pak. Yang pertama kita dibayar. Iya. Dengan ada sertifikasi salah satunya, Pak. Iya, iya betul. Kedua kita bisa berbaur dengan siswa terus, Pak. Iya. Kenapa?
berkawan dengan siswa terus, ada efek positifnya buat kita. Jadi kita akan minimal 10 tahun lebih muda kan? Iya. Itu salah satunya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Cita-cita, kalau saya dulu cita-cita pingin jadi foto model. Dulu saya pingin jadi foto model. Berhubung sesuatu hal dan mungkin Tuhan tidak menakdirkan dan itu hanya cita-cita. Dan alhamdulillah sekarang saya diberikan yang terbaik menjadi guru di SDN Sasaksaan. Bisa ketemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Ya, baiklah ibu bapak guru. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Di sini ada beberapa kalimat rumpang. Mohon maaf ibu bapak. Bapak KS kalau mau ikut silakan mengisi ini. Ada 6 kalimat di sini. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Silahkan ibu bapak guru melanjutkan kalimat tersebut di kertas ini. Ini hanya intinya saja karena intinya kecil. Silahkan mau dicatat kalau deskripsinya mau di kertas ibu silahkan, mau di sini silahkan. Ini untuk kalimat pertama. Silakan. Ibu bapak melanjutkan kalimat rumpang ini. Kita memimpikan murid-murid yang. Silakan murid-murid yang. Kita memimpikan murid-murid yang pastinya berakhlak mulia. Ya, karena dengan akhlak yang mulia berarti semua yang baik-baik itu dipelajari dalam poin akhlak mulia. Kemudian berbudi pekerti, mengetahui sopan santun kepada siapapun yang mereka hadapi. Lalu berpikir kritis, artinya bisa berkembang, mengikuti zaman, berpikir kritis dan selalu berinovasi. Dari semua poin tadi berakhir kepada inovasi dengan arti bahwa bisa melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya Ibu Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang pastinya berakhlak mulia, mandiri dalam segala hal, dan selalu semangat dalam belajar setiap harinya. Karena itu mungkin poin yang utama, semangat dalam belajar, apalagi berangkat ke sekolah. Mungkin seperti itu. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya Pak Agus. Silakan. Oke. Untuk poin yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang saya mempunyai mimpi murid yang bagaimana di sekolah kita yang pertama yang beriman dan berakhlak. Kenapa harus iman dan akhlak yang pertama? Karena dengan iman dan berakhlak itu akan menjadi fondasi untuk siswa tersebut dalam menghadapi kehidupan, sehingga kedepannya siswa itu akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Karena dunia sekarang ini banyak hal yang negatif, tetapi kalau kita didasari dengan fondasi yang sangat kuat yaitu iman dan akhlak, maka insya Allah siswa kita akan terjaga dari hal-hal yang negatif. Sekian Pak, saya simpul. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan Pak Sul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan kalimat pertama dari kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Di sini kita memimpikan murid yang
mendahulukan adab daripada ilmu. Karena bukan ilmu tidak penting. Percuma kalau seorang siswa ilmunya tinggi tapi adabnya tidak ada. Seperti contoh terhadap orang, sopan santun terhadap orang tua, sopan santun terhadap guru, dan sopan santun terhadap teman sebaya. Kalau bisa dibilang, saya di sini mungkin kalau datang pagi bisa dihitung siswa yang begitu guru datang salam. Jadi bisa dihitung ada berapa siswa, tidak semua siswa salam gitu. Jadi dipentingkan adabnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Ustaz. Kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Jadi tidak usah dipaksakan anak itu, karena setiap anak itu mempunyai karakter dan keunikannya masing-masing. Mungkin dari saya segitu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya bagus, silakan. Terima kasih Pak Agus. Untuk poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya, murid merupakan aset bangsa. Kenapa disebut aset bangsa? Karena kita, si siswa tersebut atau murid tersebut, kita wajib bina dan arahkan sehingga terbentuk siswa-siswa yang aktif dan kreatif, sehingga siswa tersebut bisa berdaya saing dalam kehidupannya. Jadi intinya kita harus membina siswa tersebut. Oh iya, bagus. Terima kasih, bagus. Untuk poin kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Jadi dalam memperlakukan mereka tentunya sesuai dengan karakter anak-anak tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya. Di sekolah saya akan mengutamakan apa yang pertama, kenyamanan dan kebahagiaan. Kenapa harus kenyamanan dan kebahagiaan? Karena siswa dengan merasa nyaman dan bahagia, mereka akan menjadi siswa yang aktif dan kreatif, Pak. Sehingga mereka akan memiliki iman dan akhlak yang mulia. Dasarnya dulu dari kata nyaman dan bahagia dulu. Oh iya. Kalau kita tidak nyaman dan bahagia di sekolah, maka kita periksa orang, Pak. Jadi utamakan nyaman dan bahagia dulu. Ya, bagus. Tepuk tangan Pak Usaid. Utamakan kenyamanan sekolah dulu. Selanjutnya Pak Usud sudah. Bukan dulu. Silakan. Di sekolah kita mengutamakan keamanan, kenyamanan. Yang pertama keamanan itu karena kita kan sekolahnya di pinggir jalan, ya. Bagus. Tadi aja kalau misalnya dulu pada turun tiket, anak-anak itu udah bermain bola, terus di bolanya teh mengelilingi jalan, jadi seberang gitu. Untung udah ada guru piket ya. Untung udah ada guru piket. Siapa? Seperti itu. Kemudian kenyamanan, betul tadi seperti yang dikatakan Pak Agus bahwa belajar itu harus nyaman. Kalau keadaannya tidak nyaman, mungkin siswa tidak akan termotivasi untuk belajarnya. Dia akan malas-malasan gitu ya. Nah, selain itu juga di sini saya mengutamakan pengembangan karakter dan potensi yang dimiliki murid secara optimal dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Iya, terima kasih. Tepuk tangan, bagus sekali. Ibu Mira, silakan. Keempat. Yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, yaitu ya tadi untuk menanamkan siswa yang berakhlak mulia. Pendidikan karakter itu penting. Selanjutnya keselamatan dan keamanan siswa karena berada di pinggir jalan. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya dari yang ibu belum ya? Silakan. Udah hampir sama gitu kan. Nomor berapa tadi? 3. Di sekolah kita mengutamakan
pendidikan karakter terutama, karena dari karakter itu muncul semuanya, kemudian mengutamakan kepentingan murid sehingga anak merasa nyaman pada saat ada di lingkungan sekolah untuk belajar. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu Mega mau berpendapat, silakan. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan yang pertama keamanan dan keselamatan siswa. Ya. Dan anak-anak yang berakhlak dan memiliki sopan santun seperti itu, Pak. Murid yang sadar betul bahwa mereka tuh akan diajarkan, dididik, dan nantinya kalau dianya tidak serius, tidak akan bakal bisa gitu. Mereka belum sampai ke sana nantinya untuk itu, tapi sadar betul bahwa dia akan diberi pendidikan, dan kalau mereka tidak sungguh yakin akan tidak bisa. Itu mungkin menurut pendapat saya. Dan yang perlu itu sudah sangat bagus secara Pak. Lanjut Pak. Terima kasih Bapak. Sebagai warga negara, ya silakan Pak Gus. Yang berikutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk jawaban saya berprestasi, Pak. Kenapa berprestasi? Nyambung dari yang soal pertama, kedua, ketiga. Dengan sekolah yang nyaman tadi dan bahagia tadi, maka siswa akan aktif dan kreatif, gitu kan. Ketika siswa sudah aktif dan kreatif, maka akan berprestasi dalam semua hal. Iya. Sekian bagus. Terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak, silakan Bapak. Untuk yang ini kita sebagai warga guru semuanya yang termasuk di dalamnya ini yakin. Nah ini sebetulnya untuk menyambut ke nomor pertama ya, yang tujuan pertama kita tadi sebenarnya yang diinginkan gitu. Kita yakin, kita warga sekolah ini yakin untuk mencapai tujuan. Nah tujuannya itu tadi sebagai yang pertama tadi ingin jadi siswa yang mandiri, jadi akhlakul karimah atau yang lainnya itu. Tetapi di sini diperlukan proses, dan dalam proses tersebut pasti banyak tantangan, halangan, rintangan. Nah, tapi kita yakin akan sampai tujuan itu ya dengan kegiatan atau kemampuan kita gitu ya. Jadi yakinnya di sana diperlukan perjuangan seperti Pak Agus, seperti CGP ini. Kalau kesannya sudah ada, tapi yakin Pak Agus suatu saat akan jadi seperti Ibu Lintang ini berhasil gitu mungkin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Sekarang lanjut ke kalimat yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, silakan Ibu Bapak lanjutkan kalimat tersebut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, kalau saya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan dan akhlak mulia itu bagus untuk masa depan anak-anak kita. Silahkan Ibu Bapak. Ada yang sudah? Biasanya Pak Usuk sudah. Silahkan Pak Usuk. Selalu yang termuda. Baik, dilanjutkan kalimat yang terakhir mungkin. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing yang saling melengkapi. Ya, seperti itu. Alhamdulillah dari kalimat pertama sampai akhir kita sudah menyelesaikannya. Coba masuk selanjutnya. Dari kalimat penumpang tersebut kita akan melihat visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik sekolah dasar negeri Sasaat yang religius, berakhlak mulia, mandiri, aktif, kreatif, berbudaya, dan berprestasi. Coba Ibu Bapak perhatikan dari visi sekolah kita ini sesuai tidak dengan yang Bapak Ibu inginkan, cita-citakan. Berakhlak mulia ada ya, berakhlak mulia, mandiri, aktif, kreatif, berbudaya, dan
berprestasi. Apakah dari visi sekolah kita ada yang mau dirubah atau ditambahkan? Silahkan. Coba perhatikan dulu. Silahkan Ibu. Apakah visi sekolah kita ini selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita? Selaras tidak? Silakan Bapak. Kalau melihat hasil diskusi kita kali ini ya, Bapak juga kagum ini ya. Karena sebenarnya begini Bu, sebelum kesana, saya terutama kepala sekolah itu disegerakan untuk membuat visi kemarin untuk membuat kurikulumnya. Dan waktu itu terus terang saja hanya saya sendiri merangkum begitu visi ini. Hanya saya melihat karakter-karakter yang ada di sini tidak jauh dari sana. Jadi terlihatlah ada keinginan berakhlak mulia, itu mandiri, terus lihat keadaan para gurunya, maka saya dituangkan. Jadi mohon maaf memang kepada guru-guru di sini waktu itu tidak melibatkan karena waktunya hanya 1 hari. Bagus, harus segera menyetorkan. Ternyata ini sebenarnya visi ini jarang sekali dibaca oleh guru-guru, misalkan jarang ya. Tapi pas ada diskusi ini nggak tahu ini ujung-ujungnya kan ke visi misi ini. Tetapi dari hasil tadi sangat relevan ya. Hanya mungkin dari sini yang religius itu kan terlalu globalnya. Tadi kan bagus saya keimanan takwa itu sebenarnya sudah terangkum dalam religius. Lalu semuanya berawal dari berakhlak mulia. Ini sebenarnya saya kan melihat dari misi-misi yang lainnya itu tidak niru lah gitu ya. Hanya keinginan saya sendiri. Alhamdulillah sebenarnya ini tuh kegiatan udah di saya sendiri, ternyata oleh guru-guru tidak jauh gitunya. Mungkin yang ingin ditambahkan ada yang guru-guru yang lainnya di sini keharmonisan dan yang belum bagus itu sebenarnya ya untuk antara guru dan kepala yang saya rasakan Bu, harmonis kebersamaan, nah belum tertuang di sana. Ini mohon maaf ya, jadi mihelaan lah Bapak teh nyieun visi ya. Ternyata guru-guru sudah sampai ke sana gitu. Merasa bangga juga Tuhan. Hanya yang diinginkan oleh saya di sini kebersamaan belum ada, keharmonisan mungkin belum disamakan. Atau ini mudah-mudahan visi kita ini bisa dirubah. Bagus ya. Menurut ini kan harusnya ada komite lagi itu, tapi berhubung komite ada kepentingan lagi Bu gitu. Mungkin dari guru-guru ada yang minta makan topak itu mah tuh udah terserah ini, jadi tidak mematok kepalanya. Nah, itu kan keinginan Bapak ini sebenarnya. Nah ini jadi dibuat aja keinginan guru-guru lah, disilakan Bapak. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kalau pembuatan visi terus terang semua juga baru tahu sekarang. Saya juga biasanya visi itu kadang-kadang sudah ada ya Bu ya, sudah ada dari kepala sekolah yang dulu, sudah ada. Nah ini Bapak kepala sekolah membuat sendiri karena dituntut untuk segera ada visi sekolah. Tapi menurut saya ini visi yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah sudah mencerminkan keinginan guru-guru SDN saat contohnya berakhlak mulia, ada kan? Sudah ada mandiri, ada aktif, kreatif, berbudaya, ada. Coba kalau menurut saya ini sudah sesuai, sudah selaras. Coba menurut Pak Yusuf sudah. Oh alhamdulillah. Berarti visi sekolah kita masih tetap berakhlak mulia, mandiri, aktif, kreatif, berbudaya dan berprestasi. Berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Saya akan meminta pendapat dari Ibu Bapak Guru tentang beberapa pertanyaan yang dapat digunakan seperti ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama
untuk mencapai visi sekolah. Silakan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan Ibu. Inisiatif untuk visi sekolah. Ya. Inisiatifnya ya berarti secara tidak langsung kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan dengan cara satu persatu kita buat dilaksanakan. Contohnya di dalam visi itu kan kita harus religius, berarti kita harus membuat program yang berhubungan dengan keagamaan. Contohnya kalau misalkan sebelum masuk ada pembiasaan anak-anak itu membaca surat-surat pendek atau ada setoran surat gitu. Selain itu juga secara otomatis semua warga sekolah harus bersikap religius tentunya. Itu mungkin. Selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Silakan mau Bapak lagi, silakan. Ayah coba Oh iya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar di sekolah tercapai? Mungkin sama Bapak, apa bentuk kegiatan? Mohon maaf ya Bapak jadi Bapak sering ini karena sudah dilakukan ya. Untuk mencapai itu kan kita melakukan rapat dengan orang tua, itu rapat besar orang tua guru semuanya untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan seperti keinginan dari sekolah, jangan lupa terus untuk akhir tahun itu dilaksanakan rapat dulu. Dan mengenai keuangan, nah saya dengan guru sekali tidak ikut campur karena itu kan mereka jangan sekali-kali mengenai keuangan soksanos memang pada artinya keuangannya dipegang oleh sekolah kan daripada ada terjadi sesuatu terjadi ke sekolah, tapi itu mah diserahkan kepada komite. Jadi bagus untuk mencapai itu rencananya diadakan rapat dengan orang tua, stakeholder yang lainnya juga. Ya, Mas. Yang ini apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Silakan Ibu. Silakan. Prakarsa perubahan artinya perubahan yang misi yang dibuat tadi. Kita kan tadi dari hasil diskusi ada perubahan Bu mengenai yang diinginkan oleh Bapak Kepala di visi itu ada asri yang belum masuk, berarti itu masuk ke prakarsa perubahan ya Bu ya. Nah waktunya mungkin tidak sekarang, jadi untuk tahun kedepannya mungkin ada prakarsa perubahan, tetapi waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun mendatang insyaallah. Mohon itu saja. Terima kasih Ibu, tepuk tangan dulu. Baiklah Ibu Bapak Guru, di sini saya ada visi guru penggerak menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia dan menuntun murid belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Slide-nya bagus. Di sini ada prakarsa perubahan. Fokus pada peningkatan budi pekerti yang baik pada murid. Lanjut bagus.
Ini adalah tahapan-tahapan bagja. Bagja itu B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi bersama, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Difokus. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang buat pertanyaan utama, mengapa siswa cenderung kurang memahami pentingnya bertata krama dan berbudi pekerti baik di sekolah? Tindakannya bertukar pikiran dan pendapat dengan rekan sejawat atas permasalahan yang terjadi di sekolah tentang siswa yang kurang memahami pentingnya bertata krama dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja guru yang dapat memberi pembiasaan baik di sekolah? Aktivitas apa saja yang dapat menumbuhkan karakter untuk bertata krama dan berbudi pekerti yang baik? Tindakannya, semua guru bekerja sama dan pembiasaan baik berkolaborasi menerapkan kepada siswa di sekolah, mencari referensi dan bertanya kepada siswa tentang kegiatan atau pembiasaan yang dilakukan di tempat mengaji. Lanjut. G. Gali mimpi. Pertanyaan, bagaimana perasaan ketika siswa mulai melakukan pembiasaan baik di sekolah, terutama dalam bertata krama dan berbudi pekerti baik? Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan karakter siswa dalam bertata krama dan berbudi pekerti baik? Tindakannya, memberikan pujian kepada siswa sebagai wujud rasa bangga guru karena sudah bisa melakukan pembiasaan baik di sekolah, membuat rencana atau program berkelanjutan dengan memberikan pembiasaan baru yang dapat mengembangkan karakter siswa dalam bertata krama dan berbudi pekerti baik di sekolah. Jabarkan rencana. Apa yang akan dilakukan untuk terus menggambarkan karakter siswa dalam bertata krama dan berbudi pekerti baik? Bagaimana cara mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dalam menerapkan pembiasaan baik di sekolah? Tindakannya, terus memberikan praktek penguatan sikap kepada siswa dalam melakukan pembiasaan baik setiap hari kepada siswa. Memantau seberapa banyak siswa yang sudah melakukan pembiasaan baik seperti bersalaman kepada guru. Atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam penerapan pembiasaan baik dalam mengembangkan karakter siswa bertata krama dan berbudi pekerti baik di sekolah? Tindakannya, meminta kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk memberikan tanggapan dan evaluasi dalam mengembangkan karakter siswa bertata krama dan berbudi baik di sekolah. Seperti itu Ibu, tahapan membuat visi sekolah. Demikianlah alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak, Ibu pengajar praktek, Bapak kepala sekolah, Ibu Bapak guru yang selalu mendukung dan meluangkan waktunya untuk kegiatan CGP ini. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mencapai ke bagian akhir pendampingan ya Pak ya. Di sini kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini, pendampingan individu yang kedua. Apa hal paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Nah, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Hal yang menarik dari pendampingan 2 seperti tadi,
teman-teman aktif semua ikut berkolaborasi dan menyampaikan pendapat mereka dalam diskusi tersebut. Itu yang pendampingan individu kedua ini Ya. menarik ya Pak ya. Lalu apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan pendampingan berikutnya. Jadi ini lebih khusus antara ya saya khususnya ya Pak ya, karena kan insya Allah nanti ada pendampingan individu ketiga, keempat. Nah, apa yang sudah baik dan yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya Pak? Mungkin ya sebenarnya semua sudah baik Bu. Mungkin yang harus diperbaiki dalam untuk saya pribadi masih ada hal-hal yang harus disampaikan ternyata kelewat gitu seperti itu. Masukan untuk saya gitu ya. Harus lebih intens komunikasi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya untuk pendampingan individu ketiga ya Pak ya, nanti seminggu sebelum pendampingan individu ketiga itu nanti Bapak akan diminta untuk menyebarkan kuesioner kepada murid-murid, itu perwakilan 5 anak dan kepada rekan sejawat 5 juga kepada kepala sekolah. Nah, setelah itu nanti Bapak akan mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, lalu nanti Bapak juga akan membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari responden yang tadi ya Pak ya, dari nanti akan diunggah di LMS pada pendampingan individu ketiga. Nah, itu untuk bayangan gitu nanti pendampingan individu ketiga ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sehat ya. Sampai bertemu. Amin. Sampai bertemu di Lokakarya 2M ya. 3. Assalamualaikum.